Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwan iman sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada satu hadis yang populer dengan sebutan hadis Quraib. Disebut demikian karena pelaku sejarahnya seorang tabi'in yang bernama Quraib. Dia bercerita, Ummul Badri, istrinya Al-Abbas, paman Nabi, mengutus dia untuk menemui Muawiyah di negeri Syam. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan, sementara Muawiyah menjadikan Syam atau Suriah pada saat itu sebagai pusat pemerintahan. Kemudian kata Quraib, aku tiba di negeri Syam setelah menempuh perjalanan hampir 1 bulan, karena jarak dari Madinah ke Syam kurang lebih 1000 km. Menggunakan alat transportasi ketika itu yaitu unta. Kemudian aku menyelesaikan segala permasalahan. Aku menyampaikan amanah dari Ummul Badri kepada Muawiyah. Setelah segala urusan selesai, wastuhila alaiya Ramadan, aku melihat hilal awal bulan Ramadan. Wa ana bisyam, ketika itu aku masih berada di sana. Kemudian kata Quran, aku melihat hilal di Syam malam Jumat. Oleh karena itu Quraib mengawali saum Ramadan itu pada hari Jumat di negeri Syam. Setelah segala urusan selesai, Quraib meninggalkan Syam di awal bulan Ramadan, kembali pulang ke Madinah. Kemudian kata Quraib, aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadan. Kemudian Abdullah bin Abbas, anaknya Ummul Badri, menanyakan beberapa hal, salah satunya mengenai hilal. Kata Abdullah bin Abbas, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian bisa melihat hilal? Kata Quraib, ra'ainahu lailatal sabti, ra'ainahu lailatal jum'ati, kami melihat hilal pada malam Jumat. Benarkah kamu melihatnya? Kata Quraib, benar. Wara'ahun nas, bukan hanya aku, orang-orang pun melihat hilal. Wasoma Muawiyatu, aku melihat hilal, penduduk Syam pun melihat hilal malam Jumat. Lalu mereka termasuk Khalifah Muawiyah memulai saum pada hari Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, lakinna, tetapi kami di Madinah, ra'ainahu lailatal sabti, baru melihat hilal itu pada malam Sabtu. Dan kami di Madinah memulai saum Ramadan itu pada hari Sabtu, sampai kami menggenapkan bilangan bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Quraib itu, karena beliau mengawali saum Ramadan di Syam, tempat yang lebih barat dari Madinah pada hari Jumat, sementara beliau lebaran atau Idul Fitri di Madinah, dan orang Madinah itu memulai saum pada hari Sabtu,
dan menggenapkan bilangan bulan Ramadan 30 hari. Oleh karenanya Quraisy itu pada kasus tersebut, pada tahun tersebut saum Ramadannya sebanyak 31 hari. Dan ini tidak mustahil bagi orang yang mengawal Ramadan dari daerah yang lebih barat kemudian pergi ke daerah yang lebih timur. Kemudian kata Quraisy kepada Abdullah bin Abbas, "Afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi?" Kenapa kau tidak mengikuti ru'yah dan saumnya Muawiyah? Dengan kata lain, kenapa kau tidak taat kepada Muawiyah? Bukankah Muawiyah itu khalifah, pemimpin umat? Kenapa engkau atau penduduk Madinah tidak sama dengan penduduk Syam mengawali saum itu pada hari Jumat? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Hakada amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena demikianlah Nabi memerintahkan. Oleh karenanya untuk hadis ini Imam Muslim membuat judul babu bayani anna likulli baladin ru'yatahum, bab penjelasan bahwa setiap negeri memulai saum Ramadan dan mengakhiri saum Ramadan sesuai dengan ru'yah mereka. Wa annahu idza ra'awul hilala fi baladin la yasbutu hukmuhu lima ba'dakum, dan apabila di satu negeri sudah terlihat hilal maka hukumnya tidak berlaku untuk negeri yang jauh dari negeri itu. Hadirin muslimin, sebagaimana yang kita maklumi dan kita saksikan bahwa pada tahun ini berulang lagi perbedaan perayaan Idul Fitri. Dalam hal ini ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Yang Jumat ternyata ada dua. Ada yang memahami atau mengamalkan ru'yah global, karena Saudi juga memulai atau Idul Fitrinya hari Jumat, maka kita pun hari Jumat mengikuti Saudi. Pola yang seperti ini sudah terbantahkan oleh hadis Quraisy. Jangankan Indonesia dengan Saudi yang jaraknya kurang lebih 8.000 km, antara Madinah dengan Syam yang jaraknya hanya 1.000 km saja sudah berbeda. Marhaban li wa alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ada juga perbedaan penetapan awal bulan Syawal ini bukan karena ru'yat global, tetapi dalam memahami ru'yat dan hisab. Ada yang menganut paham hisab murni, cukup dihitung saja, tidak perlu diru'yat, dan ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Ada juga yang menggabungkan antara hisab dan ru'yat, tetap dihisab, akan tetapi ketinggian hilal pada saat matahari terbenam mesti pada ketinggian minimal 3 derajat. Ketika kemarin hari Kamis sore ketika matahari terbenam sudah dihitung sejak lama dan hasilnya sama. Perhitungan Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, cara menghitungnya sama, rumusnya sama, dan hasilnya juga sama, bahwa pada hari Kamis malam Jumat ketika matahari terbenam, ketinggian hilal baru 1,8 derajat. Tetapi bagi yang menganut paham hisab murni, jangankan 1,8, 0,5 derajat pun sudah ditetapkan besok tanggal 1. Inilah yang menjadi pegangan sehingga Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri itu pada hari Jumat. Sementara NU, Persatuan Islam, kemudian pemerintah Kemenak dalam hal ini menggabungkan antara imkan ru'yat wujudul hilal. Hilal sudah wujud, tetapi pada ketinggian yang bisa dilihat dan kurang dari 3 derajat tidak mungkin untuk dilihat, sehingga ditetapkan Idul Fitri pada hari Sabtu. Tetapi perbedaan ini masuknya ranah ijtihadiyah, tidak bisa saling menyalahkan. Yang lebaran pada hari ini tidak bisa mengatakan haram puasa hari ini, karena sekarang Idul Fitri, hari raya itu
Kita tidak bisa saling menyalahkan. Yang paling penting adalah konsisten. Kalau pada hari ini sudah tidak sahur, berarti lebarannya pun hari ini. Tidak boleh terjadi Jumat tidak sahur, tapi lebaran itu Sabtu. Kalau lebaran hari ini berarti menitipkan zakat fitrahku mesti kepada yang membalikannya hari ini. Demikian pula kalau ada yang iktikaf, dan meyakini bahwa hari Jumat itu adalah Idul Fitri, berarti iktikafnya berakhir Kamis sore. Nah, hadirin waktu iman, perbedaan ini akan terus berulang setiap hari karena belum ada kesepakatan tentang kriteria ketinggian hilal. Akan tetapi sekali lagi ini masuk dalam ranah ijtihadiyah karena Nabi tidak pernah menetapkan berapa minimal ketinggian hilal sehingga bisa diru'yah untuk menentukan besok sudah berpindah tanggal. Jadi intinya kita hendaklah konsisten. Apalagi jangan sampai terjadi hari Jumat ikut salat Id, hari Sabtu pun ikut salat Id. Mohon maaf, ada ustaz yang menjadi khotib salat Id hari Jumat, ketika mereka balik menjadi khotib salat Id hari Sabtu, dia juga menyanggupi. Inilah contoh ketidakkonsistenan. Hadirin iman, demikian mudah-mudahan menjadi penenang bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah